Kisah sahabat Nabi yang pertama adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq yang merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki nama lengkap Abdullah Abi Quhafah At-Tamimi pada zaman sebelum Islam. Namanya adalah Abu Kabah kemudian diganti oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Abdullah. Abu Bakar Ash-Shiddiq lahir pada tahun 573 Masehi dan wafat pada tahun 634 Masehi. Namun Abu Bakar berarti melopor pagi hari karena termasuk laki-laki yang masuk Islam pertama kali. Sedangkan Ashidik berikan karena beliau senantiasa membenarkan semua ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW terutama pada saat peristiwa Isra Miraj. Abu Bakar Ashidik terpilih menjadi khalifah atas usulan kaum Ansar dan Muhajirin yang sama-sama di antara kedua kaum tersebut menginginkan seorang khalifah dari kalangan mereka. Kemudian usulan tersebut ditolak sehingga disimpulkan bahwa kaum Muhajirin memang lebih berhak untuk mendapatkan kekuasaan dan semua sepakat. Umar bin Khattab maju dan membajat Abu Bakar. Setelah dibajat, Abu Bakar Ash-Shiddiq menyampaikan pidato yang berisi, "Taatlah kalian kepadaku sepanjang aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya di tengah kalian. Jika aku bermaksiat, maka tidak wajib kalian taat kepadaku." Pasca wafat Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar Ash-Shiddiq menjadi khalifah yang pertama yang menjadi kepala negara sekaligus pemimpin agama umat Islam dan berlangsung selama 2 tahun. Masa pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq banyak menghadapi permasalahan-permasalahan dari dalam negeri, di antaranya muncul nabi palsu, kelompok murtad, dan pembangkang zakat. Setelah berdiskusi dengan para sahabat yang lain, Abu Bakar Ash-Shiddiq memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut, perang melawan kemurtadan. Setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq menyelesaikan permasalahan dalam negeri, kemudian melakukan ekspansi ke wilayah utara untuk menghadapi pasukan Romawi dan Persia yang mengancam kedudukan umat Islam. Namun, Abu Bakar Ash-Shiddiq meninggal sebelum misi ekspansi ini selesai. Beberapa peradaban yang berkembang pada masa pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq yaitu 1. Membudayakan diskusi yang lebih demokratis dalam pemerintahan dan masyarakat. 2. Menumbuhkan loyalitas umat Islam dan tentara kepada pemerintah yang memberi support atas semua kebijaksanaan. 2. Menumbuhkan loyalitas umat Islam dan tentara kepada pemerintah yang memberi support atas semua kebijakan khalifah. 3. Membudayakan musyawarah dan menyikapi setiap permasalahan. 4. Menyusun mushaf Al-Quran. 5. Membangun pemerintahan yang tertib baik di pusat maupun di daerah. 6. Memperkokoh militer yang sangat disiplin dan tangguh di medan tempur. Masa pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq hadir dari Baitul Mal, dibagikan kepada seluruh umat Islam bahkan ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq meninggal. Hanya ditemukan sisa 1 dirham dalam perbendaharaan negara. Seluruh umat Islam mendapatkan bagian yang sama dari hasil pendapatan negara. Ciri perekonomian pada masa Abu Bakar antara lain: 1. Menerapkan praktik akad perdagangan sesuai dengan prinsip syariah. 2. Tidak menjadikan ahli badar sebagai penjabat negara. 3. Menegakkan hukum dan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. 4. Mengolah rikas, barang tambang, seperti emas, perak, perunggu, besi, menjadi sumber pendapatan negara. 5. Memperhatikan ketetapan pada perhitungan zakat. 6. Menerapkan prinsip persamaan dalam distribusi kekayaan.